Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari mata kuliah Kesehatan Reproduksi Lansia dengan topik program dan pelayanan kesehatan reproduksi lansia. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas berbagai hal terkait lansia ya, mulai dari aspek perubahan fisik ya, kemudian sampai di dua pertemuan terakhir kita membahas mengenai penyakit degeneratif dan juga kemudian terkait dengan gerontologi pencegahan, termasuk diantaranya terkait dengan pelayanan geriatri. Nah, untuk kali ini kita akan fokuskan pembahasan kita pada program dan pelayanan kesehatan reproduksi. Berikut capaian pembelajarannya diharapkan setelah menyimak paparan materi kali ini, nanti mahasiswa mampu menjelaskan program-program, kemudian juga jenis-jenis pelayanan yang berkaitan dengan kesehatan lansia, utamanya kesehatan reproduksi pada lansia. Kemudian juga diharapkan nanti mampu menganalisis permasalahan terkait program dan pelayanan Kespro Lansia, dan kemudian mampu merencanakan program dan atau alternatif pelayanan ya, atau kegiatan lain yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi lansia. Seperti yang telah disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa seiring dengan terjadinya peningkatan usia harapan hidup ya pada populasi ya, atau pada manusia penduduk di Indonesia, kemudian hal itu berdampak pada perubahan struktur penduduk atau piramida penduduk, di mana kemudian struktur penduduk tua itu menjadi semakin bertambah atau meningkat ya, atau yang kemudian dikenal dengan istilah aging population atau populasi menua gitu. Nah, maka Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan atau challenge ya, agar bagaimana penduduk-penduduk yang berusia lanjut tersebut ya tetap bisa terjamin kesehatannya dan bukan menjadi beban bagi kelompok usia produktif gitu. Maka untuk menghadapi tantangan tersebut atau merespon terjadinya perubahan struktur penduduk diperlukan berbagai upaya, baik upaya pencegahan, upaya penanganan ya, ataupun upaya pengobatan-pengobatan yang berkaitan dengan kesehatan lansia. Kita harus mengingat kembali ya bahwa terdapat berbagai karakteristik penyakit yang dialami oleh lansia. Di teori atau di pertemuan sebelumnya juga telah dibahas bahwa pada lansia ini mengalami berbagai penurunan, baik penurunan volume, penurunan anatomi ya, dari segi anatominya, dari segi fisiologinya, termasuk juga dari aspek sosial, dari aspek mental, emosional pada lansia. Sehingga berbagai karakteristik penyakit yang erat ya, atau yang melekat pada lansia diantaranya adalah penyakitnya itu bersifat degeneratif, artinya terjadi penurunan fungsi tubuh yang kemudian menyebabkan terjadinya penyakit ya, seperti terkait dengan gagal ginjal, atau kemudian terkait dengan penyakit pada pembuluh darah dan pada jantung ya, atau juga penyakit-penyakit yang lainnya. Kemudian sifatnya kronis atau menahun ya, dan juga multidiagnosis. Pada lansia biasanya penyakitnya itu tidak tunggal bentuknya, tapi dalam satu waktu itu ditemukan atau didiagnosis berbagai penyakit, atau yang sering kita kenal dengan istilah komplikasi, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar untuk meningkatkan ya status kesehatan. Maka pada slide berikutnya ini diidentifikasi berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan lansia. Tentu masih ada berbagai kebijakan atau instrumen hukum yang lain, tapi di sini hanya saya tampilkan beberapa saja secara garis besar. Nanti silakan mahasiswa bisa secara proaktif, secara mandiri mencari lebih dalam ya, atau lebih banyak terkait dengan instrumen hukum yang berkaitan dengan kesehatan lansia. Kalau di
sini itu disebutkan ada dari undang-undang, kemudian juga ada dari peraturan pemerintah ya, dan juga dari peraturan menteri, mulai dari bagaimana pelayanan geriatri di tingkat rumah sakit, kemudian juga bagaimana penyelenggaraan Yankes untuk lansia di puskesmas. Berikut berbagai program-program ya yang dicanangkan oleh pemerintah untuk merespon berbagai kebutuhan pada penduduk lanjut usia. Di antaranya ada Hari Lanjut Usia, ini sifatnya tahunan yang diperingati setiap tanggal 29 Mei dengan berbagai temanya yang yang berbeda-beda ya di tiap tahunnya. Kemudian juga ada pelayanan geriatri, ini di tingkat rumah sakit. Tentu teman-teman juga kalau di Banyumas itu ada rumah sakit geriatri ya. Sebetulnya itu difungsikan untuk pasien lanjut usia, tapi memang realitanya atau kenyataannya juga menerima pasien-pasien dari kelompok usia yang lainnya. Kemudian ada pelayanan kesehatan santun lansia, ini di tingkat puskesmas. Lalu ada Germas, ini masyarakat Indonesia secara keseluruhan atau secara umum, ya gerakan masyarakat hidup sehat, dan juga ada program keluarga sehat, ini di tatanan rumah tangga atau di tatanan keluarga. Lalu ada PSTW, atau yang merupakan singkatan dari Panti Sosial Tresna Werda. Atau kalau teman-teman tahu itu lebih atau yang sering teman-teman kenal dengan istilah panti jompo. Tapi kemudian diperhalus istilahnya ya, karena jompo itu kan identik dengan negatif ya, ada kelemahan, ada ya cenderung negatif, artinya ada pelabelan di sana, sehingga kemudian diperhalus istilahnya menjadi Panti Sosial Tresna Werda, karena yang stay di sana yaitu tidak hanya lansia yang tidak berdaya ya, tapi juga lansia sehat juga ada yang kemudian memilih untuk tinggal di Panti Sosial Tresna Werda. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Kemudian ada Prolanis atau pengelolaan penyakit kronis. Ini merespon ini ya, kebijakan terkait dengan jaminan kesehatan nasional atau JKN yang dikelola oleh BPJS. Kemudian di sana ada yang namanya Prolanis atau pengelolaan penyakit kronis seperti DM ya, hipertensi dan sebagainya. Lalu ada Posbindu atau Pos Pembinaan Terpadu. Kemudian juga ada Bina Keluarga Lansia. Ya, ini di tatanan keluarga. Jadi setiap keluarga yang memiliki lansia ya dalam keluarganya, maka dia diarahkan untuk menjadi anggota atau bagian dari Bina Keluarga Lansia. Tentu teman-teman juga ingat ya, di pertemuan sebelumnya atau di mata kuliah lainnya sering dibahas mengenai Tribina ya, yang ada pada Kampung KB. Ada Bina Keluarga Balita atau BKB, ada Bina Keluarga Remaja, dan juga ada Bina Keluarga Lansia. Kenapa adanya Bina Keluarga pada 3 kelompok atau 3 fase tersebut? Ya karena di 3 fase tersebut memang ada berbagai ciri khas atau perubahan kebutuhan ya, seiring dengan terjadinya perubahan pada aspek tumbuh kembang dari ketiga kelompok usia tersebut. Pada balita di sana nanti ada percepatan pertumbuhan dan perkembangan, pada remaja juga di sana terjadi percepatan tumbuh kembang. Namun sebaliknya pada lansia terjadi perlambatan tumbuh kembang gitu, sehingga diperlukan dukungan dari keluarganya untuk bisa merawat atau mensupport ya kehidupan dari para lansia tersebut, sehingga ada yang namanya Bina Keluarga Lansia. Dan satu lagi juga ada Posyandu Lansia. Nah, berdasarkan dari kesepakatan pada ICPD, tentu teman-teman juga sudah sering ya, teman-teman dari Minat Kespro tentu sudah familiar dengan ICPD Kairo tahun 94. Di sana disepakati ada satu konsensus ya, bahwa hak kesehatan reproduksi di segala usia ini harus dijamin, termasuk diantaranya terkait dengan penyediaan informasi dan konseling mengenai kesehatan dan pelayanan reproduksi yang benar. Termasuk kan di situ disebutkan segala usia ya berarti termasuk pada kelompok lanjut usia, yang mana pelayanan Kespro pada lanjut usia itu lebih ditekankan untuk meningkatkan kualitas hidup para
lansia. Kemudian dari Kemenkes RI itu juga ada kebijakan, ada semacam keputusan ya untuk menggunakan dalam mengukur atau mengetahui quality of life pada lansia itu dengan menggunakan instrumen dari European Quality of Life 5 Dimension atau AQ5D yang mencakup mobilitas, kemampuan merawat diri sendiri, kemampuan melakukan kegiatan sehari-hari, rasa nyaman, dan juga rasa cemas. Nah, tapi kemudian ada juga yang versi yang lainnya, ada yang dijabarkan dalam 7 dimensi. 7 dimensi ini ada spiritual, intelektual, fisik, profesional atau vokasional, kemudian sosial kemasyarakatan, emosional, dan lingkungan. Nah, yang mana selanjutnya itu kemudian lebih yang lebih sering digunakan atau yang diadopsi selanjutnya oleh Indonesia itu adalah yang 7 dimensi lansia tangguh tersebut, yang mana kemudian dimasukkan dalam rencana aksi nasional kesehatan lanjut usia. Jadi sekali lagi Indonesia kan bagian dari masyarakat dunia ya, jadi tentu segala kebijakan, program dan kegiatannya juga mengikuti juga arahan atau kesepakatan atau konsensus yang telah disepakati bersama-sama di tatanan global atau di tingkat dunia. Berikut terkait dengan pendekatan continuum of care dan life cycle, tadi telah disebutkan ya bahwa di ICPD Cairo ditekankan ya hak Kespro itu ya untuk semua usia, untuk semua kelompok usia, baik usia anak-anak, usia remaja, usia dewasa, bahkan usia lanjut. Jadi kembali lagi ke pendekatan siklus hidup atau life cycle. Kemudian berikut ada konsep lanjut usia berkualitas dengan pendekatan siklus hidup. Jadi dapat dilihat ya di bagian ini bahwa di sini ada siklus hidup ya dari masa konsepsi sampai ke lanjut usia. Sesuai dengan materi sebelumnya bahwa seseorang dikatakan berusia lanjut ketika dia berusia lebih dari sama dengan 60 tahun atau 60 tahun ke atas. Kalau belum 60 tahun itu berarti masih pada kategori pralanjut usia. Nah, salah satu goal atau tujuan yang ingin dicapai baik di tatanan global ataupun juga di tingkat nasional adalah lanjut usia yang berkualitas ya, yaitu yang sehat, mandiri, aktif dan produktif. Ya, jadi sehat sehat secara fisik, mental, emosional ya dan juga sosial. Mandiri ya, artinya dia masih bisa melaksanakan aktivitas atau kegiatan sehari-hari dan juga aktif dan produktif gitu. Jadi tidak bergantung pada anggota keluarganya ataupun orang lain. Nah, dalam mencapai lanjut usia yang berkualitas ya tentu ini kan goalnya ya atau tahap akhirnya ya tentu harus diperhatikan tahapan-tahapan sebelumnya gitu. Jadi investasi jangka panjang. Kalau kita ingin lanjut usia saat usia lanjut kita berada dalam keadaan yang sehat, maka dari sekarang ya dijaga atau diperbaiki pola hidupnya gitu atau gaya hidupnya tuh. Jadi nanti bisa tercapai tujuan untuk menjadi lanjut usia yang berkualitas. Nah, nanti ya baik di tatanan individu, di tingkatan pelayanan kesehatan dan juga di lingkungan ini juga harus diperhatikan ya sama seperti teori dari H.L. Bloom ya bahwa status kesehatan seseorang ya termasuk dalam hal ini ya seseorang yang nanti akan memasuki usia lanjut itu harus didukung dari 4 faktor baik dari genetik ya atau dari tatanan individu, dari perilakunya ya, kemudian juga dari pelayanan dan dari lingkungan. Ini ada peta strategi peningkatan kesehatan lanjut usia. Ini sudah pernah saya bahas. Ya intinya sekali lagi kita dalam mencapai goal ya, dalam mencapai tujuan itu tentu harus diperhatikan mulai dari inputnya, prosesnya sampai dengan outputnya. Inputnya ya baik dari sumber daya manusianya ya, misalkan sumber daya manusia kesehatannya,
dari pendanaannya bagaimana, dari kebijakannya atau komitmennya itu sudah ada atau belum, dari ketersediaan sarprasnya bagaimana, dari ketersediaan sistem informasinya bagaimana, itu tentu harus diperhatikan agar nanti bisa menunjang proses atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Kalau sarprasnya saja masih kurang, ya, atau kalau kemudian orang-orang yang ahli mengenai kesehatan lanjut usia juga masih belum banyak tersedia, maka mustahil pelayanan geriatri, pelayanan kesehatan lanjut usia di puskesmas, ya, atau yang lainnya itu akan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga di tatanan input itu juga harus direncanakan sedemikian rupa. Berikut tadi terkait dengan 7 dimensi lansia tangguh, ya. Jadi menggunakan singkatan SMART agar lebih mudah, yaitu sehat, ya, mandiri, aktif, dan produktif. Kemudian juga lalu bagaimana cara kita bisa mewujudkan lansia yang tangguh, ya tentu balik lagi pada konsep ini ya, 4 kegiatan atau 4 upaya kesehatan, ya, dari upaya promosi atau promotif, upaya preventif, upaya kuratif, dan juga upaya rehabilitatif. Nah, untuk programnya ya tadi berdasarkan pada 7 dimensi tadi, dari aspek spiritual atau keagamaannya, dari intelektualnya, dari fisiknya, dari emosional, dari sosial kemasyarakatan, dari profesional vokasionalnya, dan juga dari lingkungan. Berikut ilustrasi mengenai pelayanan terintegrasi, ya, yang diwujudkan dari kegiatan BKL atau Bina Keluarga Lansia terhadap aspek 7 dimensi lansia tangguh tadi, ya. Jadi tadi kan mencakup aspek spiritual, aspek pelayanan kesehatan, aspek profesional vokasional atau kesempatan kerja dan sebagainya, ya. Yang mana tentu itu disupport, ya, baik dari tatanan keluarga, dari tatanan komunitas, dan juga dari tatanan masyarakat yang komunitas yang lebih luas. Oke, berikut terkait dengan ini proyeksi, ya, penduduk Indonesia di 20 tahun mendatang. Jadi akan terus naik proporsi atau jumlah usia lanjutnya, ya, yang mana kemudian negara disebut memasuki aging population itu ketika persentase lanjut usianya itu mencapai 10%. Nah, di sini di tahun 2000 itu sudah lebih dari 10%. Berikut infografis mengenai ini ya, aspek demografi penduduk lanjut usia di Indonesia. Jadi ya, selalu naik, ya, dari tahun ke tahunnya. Dan kemudian juga dikelompokkan menjadi berbagai kategori lansia. Ada yang disebut sebagai lansia yang terlantar, ada tidak terlantar, dan juga ada yang hampir terlantar. Alhamdulillahnya masih didominasi oleh lansia yang tidak terlantar, tapi juga masih ada lansia yang terlantar. Kemudian berikut ilustrasi dari lansia yang smart, yang sehat, mandiri, aktif, dan produktif, yang mana tentu tercapainya atau terwujudnya lansia yang smart ini bukan hal yang tidak mungkin, sangat mungkin untuk kita kemudian membantu, ya, lanjut usia itu menjadi lansia smart atau nanti kita sendiri menjadi lansia yang smart. Tentu dengan berbagai upaya yang juga melibatkan berbagai pihak. Kemudian terkait dengan kebijakan, tentu tadi di awal sudah disebutkan bahwa salah satu instrumen hukum adalah dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Di mana ya pelayanan kesehatan itu yang dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, ya, dan juga kemampuan lansia. Melalui apa? Ya, melalui berbagai upaya tadi, dari promotifnya, preventifnya, kuratifnya, dan juga dari aspek rehabilitatif atau kemudian juga yang berkaitan dengan pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita kronis dan atau penyakit terminal atau yang kemudian nanti kita kenal dengan istilah ada home care, ya, dan sebagainya. Nah,
Di undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa pada lansia yang tidak mampu, maka dia diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ada berbagai tujuan dari program kesehatan lansia, diantaranya tentu mengupayakan agar nanti lansia bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan merasa berguna, kemudian memfokuskan pada upaya promotif dan preventif, harapannya kan tentu mereka dalam keadaan yang sehat ya, begitu. Kemudian ada kegiatan pembinaan dengan berbagai kegiatan, ada kegiatan penyuluhan, Yankes, pelayanan gizi, dan juga pelayanan psikososial. Lalu adanya peran serta aktif dan partisipasi dari lintas sektor, kemudian juga ada koordinasi yang baik ya. Dan juga di sini disebutkan bahwa puskesmas itu sebagai kunci utama dalam penggerakan masyarakat. Maka sebaiknya ya dari puskesmas juga proaktif untuk bekerja sama dengan para tokoh masyarakat. Termasuk adanya posyandu lansia, adanya pospindu itu kan sangat didukung dengan peran aktif dari puskesmasnya. Berikut terkait sasaran program kesehatan lansia, ada sasaran langsung dan juga ada sasaran tidak langsung. Sasaran langsungnya tentu pada populasi pralansia dan juga lansia. Ya, kalau tidak langsungnya ya dari keluarganya, masyarakat tempat lansia berada, dari organisasi sosial dan juga dari petugas kesehatan masyarakat. Berikut ada berbagai jenis program kesehatan lansia. Tadi disebutkan ya, ada yang namanya puskesmas santun lansia, ada yang namanya pelayanan geriatri di tingkat rumah sakit ya. Kemudian juga ditambahkan ada pelayanan kesehatan jiwa, ada pelayanan gizi, ada pospindu. Kalau pospindu ini khusus untuk PTM ya, untuk penyakit tidak menular. Seperti diabetes, hipertensi, jantung, ya, stroke itu kan termasuk PTM. Kemudian juga ada pada aspek promosi kesehatan dan juga pelayanan home care yang terintegrasi dalam perawatan kesehatan masyarakat. Masih sama terkait dengan program kesehatan lansia, jadi tadi ada Yankes dasar, dan dasar itu di tingkatan puskesmas ya. Kemudian ada peningkatan upaya kesehatan rujukan, berarti dirujuk ke rumah sakit, dalam hal ini geriatri. Kemudian penyuluhan dan penyebaran informasi kesehatan bagi lansia, ini bisa di berbagai tingkatan, bisa di posyandu, bisa di PKL, bisa juga di puskesmas, bisa juga di tatanan rumah sakit. Kemudian ada perawatan kesehatan bagi lansia dan keluarga di rumah atau yang home care. Ini kalau di luar negeri sudah maju banget terkait dengan ini ya. Kalau di Indonesia mungkin di kota-kota besar mungkin sudah ada tersedia layanan home care ini. Kemudian ada peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok lansia, tadi terkait dengan PKL ya, Bina Keluarga Lansia. Lalu juga ada pengembangan lembaga tempat perawatan bagi lansia. Ya contohnya ada Panti Sosial Tresna Wirdadati atau PSTW ya. Kemudian mungkin juga ada yayasan-yayasan yang lainnya atau juga ada semacam home care dan sebagainya. Oke, ini tadi ya terkait dengan pelayanan kesehatan lansia itu dibagi menjadi dua, ada yang berbasis rumah sakit atau yang hospital based geriatric service dan juga ada yang di tingkatan masyarakat atau community based geriatric service. Untuk upaya kesehatan lansia itu ya tadi ya disebutkan ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Promotif ya sama, mulai dari pemeliharaan kebersihan dan menjaga kesehatan, kemudian juga mengatur pola makan, ya, lalu kesegaran atau olahraga dan aktivitas fisik yang teratur, kemudian juga pembinaan mental dan juga spiritual. Lalu kalau preventif ya upaya-upaya untuk mencegah ya penyakit-penyakit atau masalah-masalah kesehatan pada lansia. Misalnya cek kesehatan secara rutin ya, kemudian juga rutin mencari informasi mengenai masalah kesehatan gitu dan sebagainya. Termasuk kalau preventif tadi ya kalau di masa pandemi seperti ini ya termasuk menggunakan masker, tidak berkerumun ya, menjaga pola makan itu kan termasuk upaya-upaya pencegahan agar para lansia itu tidak tertular COVID-19 gitu. Kalau kuratifnya ya ada pelayanan kesehatan dasar dan juga ada yang kemudian melalui sistem rujukan.
Rehabilitasinya ya tadi ya terkait dengan mengembalikan kepercayaan diri pada lansia dan juga memperkuat mentalnya. Di tahapan kuratif tadi kan ada berbagai kemungkinan ya, ada yang dia bisa sembuh total atau kembali ke kondisi yang sebelumnya, kondisi sehat, ada juga yang mungkin kemudian disertai dengan kecacatan, dan juga yang kemudian ya belum sembuh ya, artinya tinggal ya belum bisa sembuh gitu. Maka diperlukan tadi bagaimana agar mereka menerima keadaannya dan bisa tetap kuat atau semangat untuk bisa sembuh gitu, untuk meningkatkan kemungkinan dia untuk sembuh. Rehabilitatif ini ya nanti bukan hanya ke lansianya saja ya. Tadi disebutkan ya, sasarannya itu kan bukan hanya pada lansianya, tapi juga pada keluarganya, pada masyarakat tempat lansia berada, dan sebagainya. Termasuk di upaya rehabilitasi juga ada pembinaan usia lanjut dalam hal pemenuhan kebutuhan pribadinya, dan juga aktivitas kesehariannya gitu, agar mereka juga perlahan-lahan bisa tetap menjalani aktivitas sehari-hari, bisa mengganti bajunya secara mandiri, bisa pergi ke kamar mandi, bisa makan sendiri ya, dan sebagainya. Kemudian di Permenkes 43 tahun 2016 itu juga disebutkan terkait dengan SPM atau Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan, yang mana di SPM nomor 7 atau Standar Pelayanan Minimal ya nomor 7 ini disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas atau pada lansia itu mendapatkan pelayanan screening kesehatan sesuai standar. Apa saja layanan screening yang mereka berhak dapatkan, yaitu deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah, lalu deteksi diabetes mellitus dengan mengukur kadar gula darah, deteksi kadar kolesterol, dan juga deteksi gangguan mental, emosional, dan perilaku, termasuk kepikunan dengan menggunakan berbagai instrumen, ada instrumen MMSE dan juga instrumen GDS. Nanti silakan mahasiswa kalau misalkan tertarik untuk meneliti atau mengkaji mengenai lansia itu juga bisa menggunakan instrumen-instrumen tersebut. Banyak kok, kalau googling, cari di internet tuh banyak sekali ya instrumennya. Hanya mungkin ada yang mungkin sudah tersedia versi Indonesianya dan juga yang mungkin harus ditranslate terlebih dahulu. Dan juga harus diperhatikan apakah kalau teman-teman mau menggunakan instrumen tersebut perlu izin pada si pemilik asli dari instrumen tersebut atau ya memang sudah dibebas akseskan gitu. Nah, berikut ini beberapa program kesehatan lansia yang akan dijelaskan pada pertemuan kali ini. Untuk program yang lainnya nanti silakan mahasiswa bisa mencari secara mandiri atau self-discovery learning. Jadi nanti kita akan membahas terkait dengan puskesmas santun lansia, kemudian pembinaan kelompok lanjut usia, dan juga yang berkaitan dengan posyandu lansia. Masih ada berbagai program lainnya seperti Posbindu, kemudian BKL ya, lalu juga ada Prolanis. Nanti silahkan mahasiswa bisa lebih aktif ya, lebih proaktif untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan program-program lainnya yang tidak dijelaskan pada pertemuan kali ini. Untuk puskesmas santun lansia, ini merupakan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan lengkap baik kepada pralansia ataupun juga kepada lansia. Nah, namanya lengkap berarti ini meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Masih ingat ya, tentu batasan usia dari kelompok pralansia dan juga kelompok lansia atau lanjut usia. Nah, untuk aspek pelayanannya tadi kan disebutkan ya, aspek pelayanan kesehatan secara lengkap, baik ada promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Sebagaimana yang kemudian dijelaskan pada slide ini ya, kalau promotif yang mulai dari penyuluhan kesehatan gizi, upaya peningkatan kebugaran jasmani ya, pemeliharaan kemandirian dan juga pemeliharaan produktivitas. Preventif dari deteksi dini, pemantauan kondisi kesehatan, kemudian juga sarana kartu menuju sehat untuk usia lanjut. Kemudian kalau kuratif ya berarti berupa pemberian pelayanan kesehatan ya terkait dengan pengobatan, baik pengobatan atau pelayanan kesehatan tingkat dasar ataupun juga yang rujukan gitu.
Kemudian kalau rehabilitatif ini nanti baik rehabilitatif medis, psikososial, dan juga edukatif. Untuk ciri-cirinya, suatu puskesmas disebut sebagai puskesmas santun lansia, yaitu diantaranya yang pertama, memberikan pelayanan yang baik, berkualitas, dan juga sopan, lalu berikan kemudahan dalam pelayanan kepada usia lanjut, ya termasuk dari kemudahan sarana prasarana ya, jadi ada jalan khusus untuk lansia, mungkin juga ada jalan khusus untuk lansia yang menggunakan kursi roda atau lansia yang menggunakan alat bantu jalan, atau kemudian juga ada toilet khusus untuk lansia ya, ruang tunggu khusus untuk lansia dan keluarganya. Jadi ada tadi kemudahan dalam pelayanan gitu. Kemudian memberikan keringanan atau penghapusan biaya pelayanan kesehatan bagi usia lanjut dari keluarga miskin atau yang tidak mampu. Kemudian juga memberikan dukungan atau bimbingan kepada lansia dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya agar tetap sehat dan mandiri. Dan yang terakhir, melakukan pelayanan secara proaktif untuk dapat menjangkau sebanyak mungkin sasaran usia lanjut. Ya, diantaranya dengan kunjungan rumah, atau ada layanan posyandu lansia, ya, atau juga ada pospindu, itu kan sebetulnya merupakan bentuk dari layanan secara proaktif untuk lebih mendekatkan ya kelompok lanjut usia dengan layanan kesehatan gitu. Karena kan mungkin mereka terbatas untuk bisa berkunjung langsung ke puskesmas ya, sehingga dari pihak puskesmasnya yang mendekatkan diri gitu kepada sasaran usia lanjut ini. Lalu di puskesmas santun lansia ini ada berbagai aspek ya. Kalau dari aspek pembinaan dan pelayanan kesehatan tentu mencakup 4 aspek, baik promotif, preventif, kuratif, atau rehabilitatif. Kemudian kalau aspek manajerial itu ada dari perencanaannya bagaimana, penggerakan sasarannya bagaimana, dan juga pemantauan dan evaluasinya. Nah, berikut penjelasan dari segi aspek manajerial. Kalau dari aspek pelayanan kesehatan tadi sudah dijelaskan ada promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Nah, untuk aspek manajerial, sebagaimana umumnya terkait dengan manajemen, ya, maka itu dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga ada monitoring dan evaluasi. Perencanaan, apa saja yang harus direncanakan untuk bisa memberikan atau menjadikan satu puskesmas sebagai puskesmas yang santun lansia. Tentu dari sumber daya manusianya, dari ketersediaan data dan informasinya, dari komitmen dan juga kebijakan atau SOP-nya, termasuk juga dari ketersediaan sarana prasarana dan ada tidaknya kerjasama atau kesepakatan begitu ya dengan berbagai pihak gitu. Itu dari aspek perencanaan. Kemudian ketika perencanaannya sudah dirancang dengan sebaik mungkin, lalu ada pelaksanaan ya tadi kalau di awal itu kan mungkin hanya sebatas perencanaan ya untuk menyediakan sarana prasarana tertentu. Nah, kalau pelaksanaan berarti sudah pada aspek pembelian gitu ya, atau kemudian ya penyediaannya itu gitu. Ada loket khususnya, ada ruang tunggu khusus, ada ruang pelayanan khusus ya, ada toilet khusus, ada jalan khusus dan sebagainya. Kegiatan untuk pelaksanaan tentu berkaitan dengan kegiatan tadi 4 aspek pelayanan tadi ya, ada promotifnya, preventifnya, kuratif, dan juga rehabilitatif. Kemudian untuk monitoring dan evaluasi tentu ini dilakukan melalui adanya pencatatan dan pelaporan yang berlaku atau juga melalui pengamatan langsung. Jadi bisa dari observasi, telaah dokumen, atau juga mungkin mengadakan survei. Misalnya survei kepuasan pasien atau keluarga pasien ya, atau kemudian kalau telaah dokumen ya dilihat dari cakupan pelayanannya bagaimana, angka kunjungannya bagaimana, penyakit atau masalah kesehatan yang sering dilaporkan atau yang sering ditangani itu yang seperti apa, tingkat kesembuhannya bagaimana, bagaimana dengan tingkat kematiannya dan sebagainya. Jadi harus ada pencatatan dan pelaporan yang jelas gitu. Sehingga kemudian fungsi Monef ini nanti ya untuk menentukan tindak lanjut gitu, apakah memang sudah baik pelaksanaannya dan perencanaannya atau ada perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Berikut contoh gambaran alur pelayanan kesehatan di Puskesmas Santun Usila. Misalkan
di puskesmas ya, lansia ini datang baik datang sendiri ataupun diantar oleh keluarganya, nanti langsung ke loket pendaftaran, kemudian dari loket pendaftaran nanti akan diperiksa ya, nanti diperiksa itu apakah nanti dia akan dirawat atau perlu dirujuk ya. Kalau dirujuk berarti nanti dia akan diproses rujukannya untuk ke rumah sakit, kemudian kalau di ruang setelah diperiksa ternyata butuh ke ruang perawatan ya nanti bisa ditangani di sana di ruang perawatan. Lalu mungkin juga ada juga mungkin setelah diperiksa cukup nanti bisa langsung pulang dan diberikan obat, maka dia perlu ke apotik ya, atau nanti setelah diperiksa dia butuh pemeriksaan penunjang dari lab, maka dia harus ke lab. Jadi ada berbagai kemungkinan ya di tahapan yang ruang periksa itu. Bisa nanti dia langsung ke apotek untuk memproses obatnya, bisa nanti langsung ke ruang konseling, atau ternyata dia butuh treatment lebih lanjut, yaitu ruang perawatan, atau dia butuh cek lab gitu. Jadi harus ke laboratorium gitu. Nah, untuk alur pembinaan, tadi kan kalau di Puskesmas Santun Usil ini kan tidak hanya memberikan pelayanan ya, tapi juga ada pembinaan. Nah, siapa saja sih atau apa saja sih harus dibina oleh si Puskesmas Santun lansia ini ya. Ya, jadi banyak hal gitu yang harus diperhatikan terkait dengan alur pembinaan kesehatan di wilayah Puskesmas Santun Usila. Jadi nanti dari ini berkaitan juga dengan nanti program-program kesehatan lansia yang lainnya ya, atau program-program terkait lansia yang lainnya. Ya, misalkan lansia itu kan ada dua kemungkinan. Dia bisa tinggal bersama keluarganya di rumah, atau kemudian dia tinggal di lembaga atau di institusi seperti di Pantiwerda gitu. Nah, kemudian lansia baik di rumah atau di Pantiwerda nanti mereka akan tergabung atau akan menjadi bagian dari 3 program lainnya, yaitu dari Bina Keluarga Lansia atau kelompok lansia, dari Posyandu Lansia, dan juga dari Puskesmas Pembantu. Yang mana ketiga kelompok ini itu sebenarnya merupakan kepanjangan tangan ya dari Puskesmas Santun Usila. Gitu. Ya, jadi ya maka tiga kegiatan tadi itu ya di bawah pembinaan dari puskesmas gitu. Jadi berhasil tidaknya ada kelompok lansia, posyandu lansia, puskesmas pembantu itu amat sangat bergantung pada peranan atau pembinaan dari Puskesmas Santun Usila tersebut gitu. Nah, tadi kan disebutkan ya, ciri Puskesmas Santun Usila itu kan ada kemudahan ya. Kemudahan itu ya dari loket khusus, kemudian diprioritaskan, ada tempat khusus, ada keringanan biaya, dan juga SDM yang sopan dan ramah gitu. Kemudian juga termasuk nanti ini ya, ada berbagai kemungkinan kan tadi bisa dia dirawat jalan, bisa dia dirawat inap, atau juga bisa dia nanti cukup diberikan konseling saja gitu. Ada 2 kemungkinan juga, ada lansia yang bermasalah dan tidak bermasalah, kemudian juga mungkin ada yang perlu dirujuk ke rumah sakit, atau ada yang bisa langsung dipulangkan kembali baik ke rumah atau ke Pantiwerda gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh upaya kesehatan lansia di Puskesmas Santun Usila, yaitu di Puskesmas Pasar Minggu. Jadi baik pagi ataupun sore itu ada pelayanan. Kalau pelayanan di pagi itu itu sebelum zuhur ya, kurang lebih ada pelayanan umum, pelayanan semi spesialis, pelayanan spesialis, dan juga fasilitas kesehatan penunjang seperti lab, ronsen, fisioterapi, USG ya, EKG, dan juga optik. Kalau sore itu diantaranya ada pelayanan poli umum dan juga ada yang terkait dengan spesialis kebidanan gitu. Mungkin ada yang mau konsul terkait dengan menopause atau kemudian terkait dengan ya kesehatan kandungannya atau kondisi rahimnya ya atau bagaimana itu kan bisa ditangani di spesialis kebidanan. Nah, ini program kesehatan lansia yang ada di Puskesmas Pasar Minggu. Jadi tadi kan disebutkan ya bahwa Puskesmas Santun Usila itu ya tidak hanya fokus pada pelayanan kesehatan saja, tapi juga ada aspek pembinaan gitu. Sehingga kegiatannya itu ya juga bervariasi, tidak hanya melulu terkait dengan pos bindunya atau kemudian terkait dengan pelayanan di puskesmasnya, tapi juga termasuk kegiatan di komunitas. Di antaranya di sini ada kegiatan pos bindu lansia. Ya, tempatnya ada di 7 kelurahan. Kemudian ada penjaringan lansia resti. Jadi di jaring secara proaktif
Jadi si puskesmas ini tidak hanya menunggu lansia datang ke puskesmas, tapi juga mereka secara proaktif ya menjaring atau mendata lansia-lansia yang resti. Biasanya ini melalui peran serta dari kader lansia atau kader posyandu lansia atau juga kader BKL Bina Keluarga Lansia gitu. Nah, kegiatan yang lain termasuk rujukan lansia, lalu juga ada senam lansia dan juga ada penyuluhan. Jadi sangat bervariasi ya untuk program-programnya. Ini contoh beberapa program yang ada di Puskesmas Pasar Minggu. Nah, tadi kalau terkait dengan aspek pelayanannya, kalau promotif tadi jelas ya sudah ada kegiatan penyuluhan. Kalau preventif diantaranya di Puskesmas Pasar Minggu itu sudah melaksanakan deteksi dini terhadap penyakit degeneratif. Cek tensi, cek kadar gula darah, cek kadar kolesterol, dan sebagainya. Kuratifnya berarti pengobatan bagi lansia, baik yang dilakukan saat posbindu, ya ataupun juga saat mereka datang langsung ke puskesmas. Rehabilitatifnya diantaranya terkait dengan rehabilitasi medis, psikososial, dan juga edukatif. Kemudian program yang lainnya itu adalah ada namanya KMS Lansia. Nanti akan ditampilkan contoh KMS-nya. Jadi kalau kita kan dulu lebih familiar dengan KMS balita ya untuk mencatat tumbuh kembang balita, dan ini juga ada KMS untuk usia lanjut. Ya, fungsinya sama, intinya untuk mencatat kesehatan usia lanjut, baik kesehatan secara fisik ataupun juga secara psikososial. Jadi nanti kegunaannya ya bisa untuk memantau dan menilai bagaimana kemajuan kesehatan kelompok usia lanjut tersebut. Ini contoh gambarnya dari KMS ya, KMS lansia diisi oleh petugas kesehatan tentu ya, dan nanti ada berbagai ketentuan yang berlaku ya. Nanti ini tergantung bagaimana kunjungan yang dilaksanakan oleh si lansia tersebut dan juga apakah ada pemeriksaan penunjang tertentu. Kemudian untuk pembinaan kelompok lanjut usia, ini juga ada sasaran langsung dan juga sasaran tidak langsung. Sekali lagi, untuk kelompok lanjut usia ini kan tidak bisa kita hanya mengintervensi lansianya saja ya. Tapi juga kita harus memperhatikan juga sasaran tidak langsungnya dari keluarganya, masyarakat di lingkungan usia lanjut berada, organisasi sosial, dan juga dari masyarakat secara lebih luas. Nah, ini contoh pembinaan kelompok lanjut usia. Jadi ada yang namanya Senior Club Indonesia atau SCI ya. Ini wadah atau klub khusus bagi para lansia. Di mana ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan di sana gitu. Jadi ini bukan dari puskesmas, bukan dari rumah sakit ya, tapi ini wadah atau klub khusus gitu, klub eksklusif pertama di Indonesia khusus bagi warga lanjut usia, yang mana memang meskipun bukan bagian dari puskesmas, tapi tentu mereka juga harus menjalin kerjasama dengan puskesmas, karena untuk adanya pemeriksaan rutin, untuk adanya kegiatan senam lansia atau pembinaan lainnya kan tentu tetap butuh SDM ya dari puskesmas, begitu, tetap butuh pemantauan dari puskesmas begitu. Programnya diantaranya ada program rutin, ada program pilihan, ada program khusus, dan juga ada program yang berkaitan dengan program sosial kemasyarakatan, sebagaimana yang tertera di slide. Gitu. Jadi cukup bervariasi programnya untuk kegiatan di SCI ini. Kenapa kok didirikan pembinaan atau klub ini ya, atau wadah ini? Karena ya dilatar belakangi oleh banyaknya permasalahan terkait dengan kondisi fisik dan psikososial pada para lansia ya. Banyak yang merasa kesepian, banyak yang merasa stres karena aktivitasnya berkurang, karena dia sudah nggak bekerja, karena dia juga ada keterbatasan fisik dan mental, sehingga jika tidak ditangani, jika tidak ada pembinaan seperti ini, dikhawatirkan nanti stresnya akan berkepanjangan dan justru takutnya nanti menimbulkan dampak-dampak yang lainnya, seperti mungkin nanti menjadikan mereka menjadi Alzheimer, demensia, ya, atau juga depresi. Berikut sekilas program dari Kementerian Sosial. Jadi terkait dengan hobi ya yang dapat dilaksanakan oleh lansia.
apa saja ya, apa saja yang sifatnya positif ya, disesuaikan dengan kemampuan dari lansia tersebut. Misalkan hobinya olahraga, ada yang suka bersepeda, ada yang suka berkebun, ada yang suka apa namanya ya senam, sekedar jalan-jalan, ikut kegiatan sosial, ya ikut arisan, ikut pengajian, ya monggo. Yang penting mereka tadi tetap merasa ada kegiatan dan merasakan manfaat dari kegiatan tersebut. Nah, ini juga contoh beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan di pembinaan kelompok lanjut usia ya. Sama seperti tadi yang SCI ya. Jadi kegiatannya itu ya bisa didata dulu anggotanya siapa saja yang tergabung di kelompok tersebut ya. Usianya berapa, ada masalah kesehatannya apa saja, masih ada anggota keluarganya atau tidak dan sebagainya. Kemudian juga mungkin dilaksanakan penyuluhan kesehatan ya, pembinaan kebugaran seperti senam lansia, terus juga dilaksanakan cek kesehatan secara berkala, deteksi dini, ada penguatan penyakit dan sebagainya. Jadi sama sebetulnya bentuk kegiatannya gitu. Maka memang untuk kayak kegiatan penyuluhan, deteksi dini, pengobatan itu kan tentu butuh kerjasama, butuh peran serta dari fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi walaupun klubnya itu private atau ya swasta ya non pemerintahan, tapi tetap mereka butuh kerjasama, butuh pemantauan dan bimbingan atau pembinaan dari Fasiankes. Kemudian kalau posyandu lansia ini ya sama seperti posyandu yang kita kenal, jadi ya dari masyarakat ya digerakkan oleh masyarakat dan juga ya berada di tengah masyarakat yaitu di tatanan desa ya atau kelurahan gitu. Kemudian, nah, jadi ini merupakan wahana pelayanan bagi kaum usia lanjut ya, yang menitik beratkan pada pelayanan promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Jadi sebetulnya tujuan utamanya itu lebih ke aspek promotif dan preventif ya. Tapi kalau misalkan kemudian ditemukan ada permasalahan yang perlu diobati, perlu ditangani ya bisa nanti kemudian diberikan penanganan awal ya di posyandu lansia ini. Bertujuan untuk apa? Untuk mewujudkan masa tua yang bahagia dan berdaya guna. Itu contoh ya di gambar ilustrasi pelaksanaan posyandu lansia di suatu desa gitu. Berikut tujuan umum dan tujuan khusus dari posyandu lansia. Jadi ya secara umum tadi disampaikan untuk meningkatkan derajat kesehatan lansia untuk mencapai masa tua yang bahagia dan berdaya guna. Kalau khususnya itu mulai dari meningkatkan kesadaran, meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat, meningkatkan jangkauan dan juga meningkatkan jenis dan mutu pelayanan kesehatan untuk lansia. Selanjutnya, ini terkait dengan bagaimana sih kegiatan di posyandu dilaksanakan. Jadi sama dengan posyandu secara umum ya, atau posyandu balita. Jadi ada 5 meja. Ya, meja pertama untuk pendaftaran, meja kedua untuk pengukuran, dari diukur tinggi badannya, ditimbang berat badannya, ya, diukur tekanan darahnya, dan juga pengukuran-pengukuran yang lainnya. Kemudian meja yang ketiga ini untuk pencatatan atau pengisian KMS. Jadi hasil pengukurannya kemudian diisi tingginya berapa, berat badannya berapa, tekanan darahnya berapa, dan seterusnya. Kemudian meja keempat, di sana dilaksanakan penyuluhan, jadi nanti dikasih tahu tuh KMS-nya bagaimana, nanti kemudian dikasih penyuluhan berdasarkan kondisi atau riwayat yang tertera di KMS tersebut, dan juga di sana mungkin juga akan diberikan pemberian makanan tambahan. Lalu di meja yang kelima ini pelayanan medis ya. Ini pelayanan oleh tenaga profesional, yaitu petugas dari puskesmas, baik pemeriksaan ataupun juga pengobatan ringan. Ini bentuk-bentuk pelayanan di posyandu lansia, jadi mulai dari pemeriksaan aktivitas kegiatan sehari-hari, jadi ditanya, itu masih bisa makan, masih bisa pergi ke kamar mandi sendiri, jadi ditanya lah, apakah mereka masih bisa secara mandiri melaksanakan kegiatan sehari-hari gitu. Kemudian pemeriksaan status mental, lalu pemeriksaan status gizi dari pengukuran antropometri ya, kemudian juga pengukuran tekanan darah, lalu pemeriksaan HB, kemudian juga dicek kadar gula darahnya, kadar gula dalam air seninya, ya, kemudian juga dicek untuk deteksi dini ada tidaknya penyakit ginjal dan juga penyuluhan kesehatan. Jadi lebih ke pemeriksaan yang ringan ya, dan juga deteksi dini gitu.
Nah, yang terakhir itu ada terkait dengan PSTW atau Panti Sosial Tresnawerda, atau yang mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah Panti Jompo. Nah, PSTW ini adalah unit pelaksana teknis atau lembaga kesejahteraan sosial atau institusi yang menampung dan merawat lansia serta berperan sebagai keluarga bagi lansia dalam menjalankan fungsi pendampingan dan pembinaan kesejahteraan sosial. Tuh. Jadi tadi ya, menampung dan merawat lansia dan berperan sebagai keluarga bagi lansia. Nah, untuk pendirian PSTW ini dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota, yayasan, LSM ataupun juga oleh anggota masyarakat secara pribadi. Jadi bisa dari pemerintahan ataupun juga dari non pemerintahan. Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi, yang perlu di-highlight bahwa menempatkan lansia di PSTW ini pada dasarnya merupakan upaya terakhir bila upaya-upaya lainnya sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi ya sebaiknya ya tetap dirawat atau tinggal bersama keluarganya ya. Tapi ketika memang sudah tidak ada lagi keluarga yang bisa merawat atau yang bisa menampung lansia tersebut ya, maka solusinya, upaya terakhirnya adalah tadi dengan cara menempatkan lansia di PSTW. Karena bagaimanapun kan ya lansia itu bagian dari keluarga kita gitu ya. Jadi ya sebaiknya mereka tetap tinggal bersama keluarganya gitu. Oke, kalau mereka mau menerima keputusan keluarga untuk menempatkan mereka di PSTW. Kalau mereka nggak mau menerima, kalau justru malah merasa diasingkan, malah merasa diungsikan ya, itu kan justru takutnya lebih berdampak pada kondisi mental emosional lansia tersebut. Nah, ini fungsinya, jadi sebetulnya fungsinya itu ya lebih kepada tempat bagi lansia miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal untuk hidup dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, ini tempat bagi lansia yang tidak mempunyai keluarga atau saudara yang dapat dan mau merawatnya. Dan yang terakhir, tempat bagi lansia untuk mencari ketenangan di hari tua yang tidak bisa didapatkan di luar panti. Nah, ini juga hasil dari waktu saya kunjungan ke PSTW ya. Jadi ternyata banyak juga loh lansia yang sebetulnya dia masih punya anggota keluarga, dia juga masih mampu secara finansial, tapi dia suka untuk tinggal di PSTW karena banyak temennya. Karena dia juga ya tadi tidak merasa sendiri dan merasa ya banyak temannya gitu. Bahkan ada pensiunan dosen, ada pensiunan tentara, banyaklah dari background pekerjaan yang bermacam-macam juga gitu. Karena tadi mungkin lebih ke fungsi yang ketiga ini untuk mencari ketenangan di hari tua yang tidak bisa didapatkan di luar panti. Kegiatan pokoknya diantaranya ada bimbingan mental dan sosial, lalu pelayanan kesehatan, kegiatan keagamaan, bimbingan keterampilan, dan juga rekreasi. Jadi ada juga kegiatan kayak kesenian, ya nyanyi bersama, menari bersama, senam bersama, ya penyuluhan, nonton TV bersama itu juga ada gitu. Jadi kegiatannya bervariasi di PSTW ini. Untuk tugasnya tadi telah disampaikan ya bahwa memberikan bimbingan dan pelayanan dan juga rehabilitasi sosial. Ya, nanti bisa dibaca lebih lanjut terkait dengan pedoman ya PSTW yang telah dirilis oleh pemerintah. Ini salah satu profil PSTW yang ada di Jakarta, ada PSTW Budi Mulya. Ini udah lama ya, dibangun tahun 86. Daya tampungnya ada sekitar 210 warga binaan. Tapi ini dikhususkan untuk lansia terlantar yang berasal dari jalanan dan merupakan hasil razia Satpol PP gitu. Jadi ada berbagai ini ya, karakteristik dari PSTW. Ada yang PSTW yang tadi kalau ini kan khusus untuk lansia terlantar dan gratis memang dari pemerintah pembiayaannya. Ada juga yang lansia itu yang harus bayar atau keluarga lansia yang membayar ke panti itu juga ada itu. Nanti silakan mahasiswa bisa lebih mencari tahu ya, lebih detail, lebih banyak informasi mengenai PSTW ini. Nah, kalau Budi Mulya ini visi misinya dapat dilihat ya. Kemudian ya ini gambaran, jadi ini di gerbang
gerbang utamanya dari PSDW Budi Mulya. Ini cukup besar ya, bahkan di sana ya fasilitasnya juga cukup lengkap, halamannya luas, ada perkantorannya, ada asramanya, ada musolanya, bahkan kalau nggak salah juga ada tempat pemulasan jenazahnya juga ya, terus juga ada apa lagi ya? Ya ada banyak fasilitas yang nanti silakan bisa dicari tahu lebih detail mungkin di website dari PSDW ini. Ini tujuannya, jadi tadi meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas hidup, dan keberfungsian sosial lanjut usia terlantar, sehingga dapat mengikuti hari tuanya dengan ketentraman lahir dan batin. Jadi memang di sini fokusnya pada lanjut usia yang terlantar, gitu. Kemudian tugasnya yang memberikan pelayanan sosial, ya. Nanti baik meliputi perawatan, perlindungan, pembinaan fisik, spiritual, sosial, dan juga psikologis. Fungsinya lebih ke lembaga pemenuhan kebutuhan lanjut usia, baik pemenuhan kebutuhan primer, ya, kebutuhan sandang, pangan, papan, dan juga kesehatan, kebutuhan sosialnya juga, terus lembaga pelayanan dan pengembangan lanjut usia, dan juga pusat informasi dan rujukan. Ini untuk sasaran dan garapannya, jadi kalau di sini tuh ya lebih ke sasarannya lebih ke ya apa namanya lansia di sekitar DKI Jakarta itu ya. Kemudian juga yang terlantar dan juga ada surat pengantar atau juga ketika ada surat pengantar dari RT atau RW dan kelurahan. Bentuk pelayanannya ada macam-macam, dari pengasramaan, jadi bisa stay di sana di asrama, lalu diberikan makanan bergizi juga, ada perawatan kesehatannya juga, ada pembinaan, ada penyaluran, dan juga ada pelayanan informasi bagi masyarakat. Untuk sarana prasarana dapat dilihat, ada gedung perkantoran utamanya, ada wismanya, ada poliklinik juga di sana, ada aula, ada ruang konsultasi ya, dan seterusnya. Sampai ke ada juga lapangan untuk kegiatan outdoor para WBS tersebut. Ini contoh jadwal ya, aktivitas sehari-hari di PSDW Budi Mulya dari hari Senin sampai hari Jumat ya, cukup bervariasi. Ada keterampilan berkebun, ada bimbingan keagamaan, ya, ada senam lansia, ada keterampilan menjahit, kerajinan tangan, kesenian angklung, dan sebagainya. Ini untuk alur pelayanannya, jadi asal WBS-nya itu bisa dari dinas sosial, bisa dari subdinas sosial, dari polisi, ataupun juga dari masyarakat. Nanti dilakukan pendekatan awal dulu, diobservasi dulu, diidentifikasi, dimotivasi, kemudian juga diseleksi. Karena kan tadi ya, daya tampungnya kan hanya sekitar 210, jadi kan tetap ada penyeleksian di sana gitu. Kemudian nanti ada penerimaan, ya, penerimaan nanti dia perlu diregistrasi dulu. Kemudian juga nanti ada penempatan dalam panti, nanti diberi asramanya masuk ke asrama mana, pakaiannya diberikan pakaian juga, diberikan apa ya fasilitas-fasilitas yang lainnya. Kemudian juga nanti dilakukan assessment, apa namanya, diidentifikasi masalah apa saja yang dihadapi oleh si WBS tersebut, kemudian potensi yang dimiliki apa, dia lebih minatnya kemana gitu. Kemudian setelah ada di panti, dia nanti akan ada pembinaan atau bimbingan, ya, macam-macam bimbingannya atau pembinaannya. Kemudian nanti ada resosialisasi, jadi ketika dia ingin kembali ke masyarakat, ada niatan untuk kembali ke masyarakat, kembali ke komunitasnya, maka dia akan diresosialisasi gitu. Jadi siapkan dulu sebelum dia mau dipulangkan ke saudaranya, mungkin ternyata ada yang apa namanya, ada yang nyari terus apa ingin dirawat di rumah, berarti kan akan dipulangkan ya ke komunitasnya atau ke keluarganya gitu. Maka disiapkan, diresosialisasi dulu gitu agar nanti dia nggak kaget ketika harus adaptasi lagi dengan kehidupan atau aktivitas di rumahnya gitu. Baru kemudian disalurkan dan nah berarti itu nanti upaya terakhir gitu. Ini gambaran juga mengenai PSDW Budi Mulya, jadi sudah terisi penuh. Untuk perempuan ada 120 dan 90 laki-laki. Polikliniknya ada apa namanya, terdiri dari SDM-nya ada 8 perawat dan juga di sana sudah ada mobil operasional. Lalu pemeriksaan kesehatan 2 kali dalam seminggu yang dilaksanakan oleh puskesmas setempat. Kemudian rumah sakit rujukannya ada Rumah Sakit Pasar Rebo, Budi Asih, dan juga Rumah Sakit Khusus Duren Sawit. Nah, penyakit yang paling sering dilaporkan terjadi pada WBS di PSDW Budi Mulya ini adalah penyakit kulit gitu. Karena tadi ya dari background-nya pun mereka kebanyakan besar adalah lansia yang terlantar atau lansia yang sebelumnya hidup di jalanan gitu.
Nah, sebetulnya tidak hanya masalah kulit ya, ada juga masalah kesehatan lainnya seperti gangguan penglihatan, darah tinggi atau hipertensi, dan juga terkait dengan permasalahan gula darah atau kencing manis. Nah, WBS di sana itu ada yang total care, ada yang partial care, dan juga ada yang masih mandiri. Artinya ada yang memang sangat tergantung sepenuhnya pada orang lain, ada yang masih bisa melaksanakan kegiatannya sehari-hari meskipun tetap butuh bantuan, dan ada juga yang benar-benar masih mandiri atau tidak tergantung dari orang lain gitu. Kemudian di sana juga terdapat peksos atau pekerja sosial yang membimbing perubahan perilaku pada WBS lansia. Karena tadi kan background-nya kebanyakan dari usia lanjut yang terlantar ya, baik dari jalanan ataupun dari ya yang terlantar gitu ya, sehingga perlu ada bimbingan untuk perubahan perilaku gitu. Nah, kegiatan yang mendukung kesehatan para WBS ini diantaranya ada kegiatan terkait dengan kesenian. Karena memang berdasarkan hasil penelitian ya, kegiatan seperti angklung, senam lansia, dan kesenian yang lainnya itu memiliki manfaat yang positif pada kualitas hidup para lansia. Kemudian di sana juga ada kegiatan case conference, jadi ya untuk semacam studi kasus ya atau case based learning gitu ya kalau di kita gitu. Di sana juga ada case conference untuk mengkaji kasus-kasus yang terjadi pada WBS yang ada di PSTW Budi Mulya ini. Berikut salah satu sudut ya yang ada di area PSTW Budi Mulya. Nah, namun memang terdapat beberapa hambatan dalam berikan pelayanan, diantaranya ada WBS yang masih suka bertengkar, ada juga yang susah diatur, dan juga tidak sedikit yang kemudian ingin pulang dan ingin kabur gitu dari sekitar lokasi PSTW Budi Mulya. Ya tentu mungkin ini tidak terbelakangi dari ya berbagai faktor ya, mungkin karena belum terbiasa dengan kegiatan dan dengan situasi di dalam PSTW, atau mungkin ya mengalami halusinasi atau ya ya kayak ingin mengembangkan dirinya atau ingin bebas gitu ya dan sebagainya gitu. Ini juga salah satu sudut dari bangunan PSTW. Berikut beberapa dokumentasi ya, mulai dari struktur organisasi, kemudian juga visi misi dan tugas fungsi dari PSTW Budi Mulya ini. Ini sama, ini juga area dari PSTW, itu dilihat ya ada musola, ada wisma, dan sebagainya. Nah, ini beberapa hasil penelitian yang tadi saya sampaikan ya, bagaimana pengaruh musik angklung terhadap kualitas hidup lanjut usia. Jadi kalau dari hasil penelitian disebutkan lansia yang mengikuti musik angklung ini memiliki peningkatan kualitas hidup secara bermakna, baik pada domain fisik, psikologis, hubungan sosial, dan juga domain lingkungan. Jadi kalau kita bicara mengenai quality of life atau kualitas hidup, itu ada beberapa domain yang akan diidentifikasi atau yang akan dicek ya, dari domain fisiknya, psikologisnya, hubungan sosialnya, dan juga domain lingkungannya. Nah, menggunakan instrumen WHO ini ya, dari WHO yang untuk menilai quality of life tadi. Ini juga hasil penelitian bagaimana peranan terapi kognitif dan senam latih otak terhadap tingkat depresi klien. Jadi hasil penelitiannya menunjukkan tingkat depresi menurun lebih bermakna pada kelompok intervensi yang mendapatkan terapi kognitif dan juga senam otak dibandingkan dengan pada kelompok kontrol yang hanya mendapatkan terapi kognitif. Kalau untuk depresi, instrumen yang bisa digunakan diantaranya ini ya, kuesioner geriatric depression scale. Berikut beberapa contoh media promosi kesehatan dari kementerian dan juga dari universitas ya. Bagaimana cara mewujudkan lansia yang sejahtera, mandiri dan bermartabat, diantaranya dengan adanya dukungan keluarga, baik dukungan emosional, dukungan penghormatan, dukungan instrumental, dukungan informasi, dan juga dukungan kelompok. Kemudian juga merespon pada situasi pandemi, maka juga dari beberapa universitas, beberapa kementerian itu mengeluarkan ya semacam tips bagaimana agar lansia ini menjadi sehat dan bahagia di masa pandemi COVID-19. Nah, ini juga menarik ya, ternyata lansia juga bisa jadi presiden. Coba nanti teman-teman bisa cek ya, usia presiden terpilih di beberapa negara itu di usia berapa.
Kalau kita perhatikan mungkin kebanyakan di usia pra-lansia ataupun juga di usia lansia. Nanti silakan bisa dicek ya terkait dengan tadi bagaimana potensi lansia itu bisa menjadi presiden. Jadi ya tidak semuanya lansia itu bermasalah atau tidak melulu lansia itu identik dengan masalah kesehatan ya, tapi juga banyak lansia yang masih produktif, mandiri, bahkan menjadi orang nomor satu di negaranya. Baik, berikut kesimpulan atau penutup dari sesi pemaparan pada kali ini. Jadi ada beberapa program ya yang dicanangkan oleh pemerintah, baik dari Posyandu Lansia, dari Puskesmas Santun Lansia, dari pelayanan geriatri, dari Posbindu, Prolanis, BKL, dan juga yang lainnya. Berikut referensi, dan nanti silahkan untuk lebih sesi kali ini lanjut, nanti mahasiswa bisa melaksanakan self-discovery learning, bisa lebih aktif mencari tahu tentang Posbindu, Prolanis, dan PKL, dan juga kemudian bisa mencari tahu bagaimana implementasi program dan pelayanan Kespro Lansia di masa pandemi ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.